Dan di sini juga mata kuliahnya itu udah menyangkut ke internasional karena sudah dapat sertifikat internasional buat farmasi sendiri itu. Di beberapa mata kuliah itu ya ada yang benar-benar kayak sekolah IUP gitu internasional, seluruhnya pakai bahasa Inggris. Terus kalau kalian mau ada yang udah tahu terus mau main-main ke farmasi itu bisa lewat depannya rumah sakit Sarjito. Nanti ada gerbang di situ. Lanjut. Oke, selanjutnya dari Mbak Ajiba pengen dari teman-teman semua tentang di farmasi itu kita bakal belajar apa aja sih? Ini monggo Ajiba. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin objek pembelajaran di farmasi itu apa aja. Seperti yang kita tahu, farmasi itu kan identik dengan profesi yang menyangkut seni dan ilmu penyediaan bahan obat dari sumber alam atau sintetis yang sesuai untuk disalurkan dan digunakan pada pengobatan dan pencegahan penyakit. Tentunya yang pertama itu kita belajar tentang formulasi pembuatan obat, bahan obat, dan bentuk sediaan agar mampu menciptakan obat yang berguna bagi keberlangsungan hidup manusia. Selain itu, kita juga belajar tentang formulasi pembuatan kosmetik dan bahan makanan ya. Nggak cuma pembuatan obat, tapi juga kosmetik ini kayak kita belajar buat skincare gitu. Kalau di bahan makanan ini gimana caranya biar makanan itu aman dikonsumsi sama masyarakat luas. Terus kita juga belajar tentang praktek pelayanan farmasi, karena kita juga cukup cuma buat obat, tapi kita juga harus mengedukasi masyarakat gimana caranya mereka biar minum obat dengan benar. Selanjutnya ada manajemen operasional apotek dan instalasi farmasi di rumah sakit. Terus anatomi atau struktur dan fisiologi atau fungsi tubuh manusia. Jadi kalau pas SMA kita kan mikirnya farmasi itu cuma kimia gitu ya. Ternyata pas masuk farmasi itu kita juga belajar biologi, malah full bab tentang tubuh manusia itu kita pelajari karena gimana pun obat itu kan efeknya ke tubuh manusia ya. Jadi ya kita harus belajar tentang struktur sama fungsi tubuhnya dulu. Terus kita juga belajar tentang mikroorganisme atau biomolekuler, kayak COVID itu kan termasuk dalam ini mikroorganisme ini. Jadi kita belajar buat vaksin, kita harus tahu dulu COVID itu gimana gitu. Selanjutnya ada teknologi proses industri farmasi dan stabilitas dan interaksi obat. Itu kayak misal kita minum obat ini sama ini itu efeknya apa nggak boleh gitu. Kalau dari objek pembelajaran kira-kira itu aja. Ya. Selanjutnya aku bakal ngeliatin tentang prospek kerja itu setelah kita lulus dari fakultas farmasi itu kita bisa apa aja sih. Nah, jadi itu setelah kita lulus besok, lulus S1 terutama, kita bakal direkomendasiin buat ikut sekolah profesi apoteker. Nah, setelah kita lulus apoteker besok, kita bakal dilantik dan disumpah menjadi apoteker dan mendapat gelar APT. Ya. Teman-teman jangan mikir kalau misal apoteker itu cuma tukang jaga. Untuk QA itu dia bekerja dalam menjamin kualitas, sedangkan quality control dia itu bekerja sebagai pengendali kualitas. Bedanya itu terletak pada kalau quality assurance dia itu memastikan sebuah produk yang akan dilepas ke pasaran sudah memenuhi semua standar kualitasnya. Tapi kalau quality control atau quality checking
yaitu memastikan dari awal sampai akhir, sebelum, selama, maupun setelah diproses, wajib tersebut itu mendapatkan standar yang kualitas yang diperlukan, dan kita berhak untuk mengembalikan produk yang cacat ke bagian produksi lagi. Selain itu ada R&D atau Research and Development. Nah, ini tuh kayak penemuan obat gitu, atau kayak penelitian gitu. Jadi kalau misal penemuan vaksin sekarang ini itu juga termasuk dalam Research and Development-nya farmasi. Lalu ada PPIC atau Project Planning and Inventory Control. Nah, itu adalah orang yang melaksanakan produksi dan pengendalian pekerjaan. Lalu teman-teman juga bisa kerja di industri, baik itu industri obat tradisional, makanan, minuman, atau kosmetik. Teman-teman bisa juga buka wirausaha, apotek, jamu, pabrik obat, atau apapun itu yang penting baik. Lalu teman-teman juga bisa kerja di perdagangan. Dan yang terakhir, teman-teman bisa menjadi dosen. Dosen itu bisa dosen farmasi, dan dosen kimia, maupun dosen yang berkaitan dengan ilmu-ilmu farmasi lagi. Nah, selanjutnya kita bakal beberapa pernyataan yang ada farmasi. membahas tentang peminatan. Oke, maaf tadi ada Gangguan koneksi. Jadi mungkin tak ulangin lagi ya. Jadi itu ada peminatan. Nah, peminatan tersebut itu tuh bisa diambil setelah kalian tertuju. Nah, mungkin jadi Mas Wikan bisa menjelaskan beberapa peminatan yang tertuju itu. Halo, Wik. Jadi dari peminatan, halo, sudah aku masuk belum ya? Udah masuk. Oke, jadi dari 7 peminatan ini aku bakal jelasin 3 diantaranya, nanti yang lain sama teman-teman. Yang pertama itu ada farmasi industri. Farmasi industri itu jadi kita bagian pengolahan dan produksi obat, tapi kita bagian industrinya, kayak kita bisa kerja di Bio Farma atau Kimia Farma atau di pabriknya langsung. Dan itu kita sebagai apoteker kita sangat berperan vital ya di situ, karena yang menentukan bagus enggaknya atau boleh dipasarkan atau tidaknya itu dari apotekernya sendiri. Apalagi di situ nanti kalau di suatu pabrik, contoh aja misal ya, maaf sebut merek kayak Tolak Angin atau Bintang 7, di situ kan harus ada yang mengawasi tentang kandungan obatnya, selain harus diizinkan dulu di BPOM. Itu ada kepala apotekernya yang ini harus segini takarannya, nggak bisa lebih dan lain sebagainya. Jadi sangat bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat juga. Jadi di sini apoteker tuh nggak hanya sebatas yang dijelasin Mas Esa tadi, nggak hanya sebatas tukang jaga apotek, tapi bisa juga di industrinya. Nanti juga bisa jadi R&D atau Research and Development, kayak penelitian-penelitian gitu. Terus ada QA sama QC, itu udah tadi dijelasin sama Mas Esa. Jadi kalau nggak baik untuk dikonsumsi, nanti dikembalikan ke produksinya, ini yang kurang apa, dan lain sebagainya. Jadi sangat bertanggung jawab. Kalau yang kedua itu farmasi rumah sakit. Farmasi rumah sakit itu sebenarnya kita bantu dalam penyediaan obat di rumah sakit sendiri itu. Jadi kalau ada apoteknya itu obatnya biasanya ada yang racik sendiri. Nah, itu dari apotekernya. Juga ada kepala apoteker di bagian gudang farmasinya sendiri. Jadi stok obatnya itu dipantau setiap saat, terus expired date-nya itu kapan dan lain sebagainya, dan sangat bertanggung jawab. Jadi
ketersediaan obat dan keamanan obat itu menjadi tanggung jawab apotekernya. Terus ada farmasi, riset dan penemuan obat, yaitu tadi kayak contoh yang paling dekat sama kita aja yang masalah COVID itu ya, itu kan penelitian. Jadi apa sih yang bisa obat apa sih yang bisa COVID? Nah, itu salah satunya di bidang kefarmasian ya, walaupun bukan farmasi aja, masih dalam bidang-bidang lain, gabungan sama bidang-bidang lainnya. Jadi ya di situ nanti kita bisa nemuin obat baru atau variasi baru nih buat COVID kayak gitu. Kalau dari 3 itu dari aku 3 itu aja. Kemudian Selanjutnya bakal dijelasin sama Ajiba. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin tentang ini ya, farmasi kosmetik dan makanan dulu. Untuk farmasi kosmetik dan makanan, seperti yang aku omongin tadi, farmasi kosmetik itu kita bakal belajar tentang pembuatan kosmetik kayak skincare gitu. Terus segala macam kosmetik juga bakal kita pelajari. Untuk makanan, kita profesi apoteker itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan keamanan pangan seperti penggunaan bahan pangan yang nggak baik atau penyalahgunaan bahan kimia yang berbahaya dan sebagainya agar kita bisa jadi kita di farmasi kosmetik dan makanan kita itu belajar tentang bahan makanan agar bisa menjamin mutu makanan saat disebar ke masyarakat luas. Terus selanjutnya kita juga belajar tentang farmasi komunitas dan regulasi. Farmasi komunitas itu cabang ilmu farmasi yang mempelajari tentang pelayanan pemberian obat di sarana kesehatan komunitas seperti apotek, klinik, atau puskesmas. Yaitu gimana caranya obat itu sampai ke penderita dalam keadaan baik, efektif, dan aman, serta informasi yang kita beri ke pasien itu memadai agar pasien itu bisa menggunakan secara tepat dan mencapai kesembuhan. Selanjutnya kita juga belajar tentang regulasi atau aturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga, atau organisasi. Jadi di farmasi sendiri itu ada banyak aturan ya agar agar obatnya itu bisa sampai ke masyarakat luas dengan baik. Gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan sama Mas Esa. Ya, yang pertama aku bakalan jelasin tentang farmasi obat tradisional. Farmasi tradisional itu merupakan cabang ilmu farmasi yang fokus pada pengolahan hasil alam yaitu obat. Cabang ini mempelajari tentang identifikasi bahan alam serta metabolisme, ekstraksi senyawa dari bahan alam hingga produksi obat dari bahan alam. Atau yang biasa kita kenal dengan obat herbal atau yang dijawab disebut jamu. Itu di farmasi itu juga ada sih, kita juga mempelajari tentang tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat buat pengobatan itu terus dibuat jadi obat. Contohnya itu juga kayak jamu, terus tolak angin tadi kata Mas Ikan, kan semacamnya. Lalu ada farmasi distribusi dan pemasaran. Nah, ini terkait dengan profesi PA dan PC tadi. Jadi itu di situ kita dilatih untuk mengelola suatu pemasaran suatu farmasi, terutama dari kualitasnya agar dapat memuaskan konsumen dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika farmasi. Nah, itu tuh dilakukan buat menjaga keamanan pangan, obat, dan kosmetik agar sampai di tangan masyarakat, di tangan konsumen itu aman. Nah, selain itu tuh kita juga kayak belajar kayak marketingnya farmasi itu kayak mempelajari terhadap penyimpangan termasuk distribusi obat dari Kak Kudus ya banyak itu gimana, terus ya semacam itulah. Lalu
selanjutnya aku bakal menjelaskan kepada teman-teman siapa sih alumni Fakultas Farmasi UGM yang terkenal. Sebenarnya itu ada banyak, tapi yang paling terkenal itu 3 ini. Yang pertama itu Bapak Sampurno, yaitu tuh beliau itu mantan kepala BPOM tahun 2001 sampai 2006. Lalu ada Bapak Umar Anggara. Bapak Umar Anggara itu yang baju putih itu ya. Itu beliau itu kepala LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang beliau menjabat tahun 2003 sampai 2010. Lalu ada Ibu Maya Agustina Anggraini. Nah, beliau itu menjabat sebagai Deputi 2 di BPOM. Beliau menjabat dari tahun 2018, menggantikan pejabat sebelumnya yaitu Bapak Taufik Abdullah. Ini alhamdulillah pas sekali laptopnya kehabisan baterai. Terusnya habis ini ada sesi tanya jawab. Mungkin ya, dari kami bertiga itu aja materi kami. Setelah ini mungkin bakal bisa dipanggil sama Mbak Pindi. Monggo Mbak Pindi. Ya, terima kasih ya Kakak yang sudah jelasin tentang sedikit apa aja yang ada di farmasi. Terus habis ini langsung ke tanya jawab. Untuk teman-teman yang pengen nanya bisa langsung on mic. Kalau enggak diketik di kolom chat ya. Terima kasih. Iya, aku ada yang mau tanya. Mau bertanya ke satu depannya. Oh, malu bertanya satu depan. Lucu sekali Mas Bidang. Yuk, teman-teman boleh banget kalau pengen bertanya, soalnya tadi itu juga mohon maaf suara aku kadang-kadang hilang karena ya gangguan koneksi mungkin atau HP dia nggak kuat. Itu ada yang tanya, permisi Kak, dari Kaila. Permisi Kak, izin ingin bertanya, apakah materi farmasi itu full mengenai kimia? Terima kasih. Silahkan dijawab. Oh ya, saya dijawab ya. Jadi aku materi farmasi itu ya ada kimianya, memang banyak kimianya, tapi ada juga yang lain. Kayak misal biologi itu juga banyak banget kita belajar tentang biologi, kayak misal anatomi fisiologi manusia tadi, habis itu kita belajar tentang DNA, tentang virus, tentang bakteri, tentang mikroba, itu juga. Terima kasih, Kak. Izin menambahkan, jadi kalau yang kalau mikir terus farmasi banyakkan kimianya, itu sepertinya kayak enggak, karena kalau menurutku malah lebih banyak biologinya kayak yang dibilang sama Mas Esa tadi. Terima kasih, Kak. Halo, suara aku masuk nggak? Masuk. Jadi buat teman-teman yang ketakutan akan kimia, nggak apa-apa. Karena kimianya juga ada, tapi nggak sebanyak yang kalian bayangkan. Tetap ada matkul lain. Jadi kalau nggak bisa kimia dari SMA belum tentu. Itu betul sekali Mas Bitan. Kamu nanya ya, mungkin ada yang mau tanya lagi. Itu ada yang nanya lagi dari Syahida. Selamat siang Kak, aku mau tanya tips untuk masuk farmasi UGM serta bagaimana cara survive di jurusan farmasi. Bagaimana cara survive ya? Ya, cara survive. Oh, ini pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Jadi, caraku aja ya, caraku survive mungkin setiap orang tuh beda-beda caranya. Ini dari aku dulu ya, dari aku tuh caraku survive tuh ya berusaha buat gimana ya, buat suka sama materinya tuh ya. Ya kebetulan kalau aku dulu tuh memang masuk farmasi karena suka tentang
kimia dan biologi, jadi ya aku enjoy aja di situ. Terus jangan sampai kalian tuh berpikiran dari awal tuh kalau kimia dan biologi itu susah. Kalau kalian berpikir dari awal kayak gitu, ya nanti kamu bakal kesusahan juga di sana. Lalu jangan lupa buat cari teman sebanyak-banyaknya, karena itu benar-benar berguna buat kehidupan kampus. Seperti itu. Kalau dari Mas Wikan dan Mbak Asifa gimana? Ya, aku izin menambahkan, kalau dari aku sih cara survive-nya kalau dari awal yaitu tetap harus niat dulu awalnya. Niat masuk farmasi, tujuan masuk farmasi apa, jadi nggak seakan-akan mau masuk farmasi gitu. Karena nanti ngejalaninya juga bakal berat. Terus kalau benar tadi yang dibilang Mas Esa, kalau besok kuliah tuh nyari temen yang banyak-banyaknya, apalagi khususnya di farmasi ini. Karena lingkungannya kayak berasa beda banget kayak SMA-nya. Semua tuh kayak kayak udah benar-benar mempersiapkan masa depan gitu loh. Jadi kamu harus cari teman yang banyak-banyaknya, yang menguntungkan kamu juga. Jadi nambah relasi. Habis itu benar jangan takut sama kimia biologi karena kimia biologinya di farmasi itu juga beda sama yang diajarkan di SMA. Jadi kalau mau belajar dari nol juga masih bisa. Nggak ada yang ketinggalan gitu. Pokoknya intinya tuh harus niat dan harus semangat. Aku sama sih kayak Mas Esa dari awal udah niat di farmasi dan aku juga suka tentang obat-obatan, suka kimia dan biologi. Jadi ya aku enjoy aja. Kalau itu sih dari aku. Mungkin Mbak Adiba. Ya sorry, itu internetku nggak bisa ya, jadi aku pakai punya Esa. Kalau dari aku ya sama sih kayak Esa sama Ikan juga. Kalau gimana ya, aku masuk farmasi juga karena aku pengen di farmasi, jadi aku menjalaninya itu ya dengan senang hati gitu menjalaninya. Yang diucapin sama Mas Esa, Mas Wikan tadi udah bener, sama aku setuju sama mereka. Ada yang mau tanya? Ya, ada yang mau tanya lagi dari Fajrina. Permisi Kak, izin bertanya. Untuk peminatan farmasi harus milih satu peminatan atau bisa lebih ya Kak? Terima kasih. Itu setahu kami ya, karena ini masih kami mahasiswa semester 2. Setahu kami itu memang dari 7 yang tadi kami bacain, itu kita milih satu ya. Satu itu buat nentuin besok tuh topik skripsimu tuh apa. Gitu. Misal kamu milih topik yang tadi farmasi, obat tradisional, berarti besok kamu topik skripsimu itu ya tentang obat tradisional. Itu aja. Terus sebenarnya tuh ada juga mata kuliah pilihan di farmasi selain itu, tapi itu mata kuliahnya kayak mata kuliah interdisipliner tuh loh. Jadi misal kayak eh, transformasi digital farmasi, lalu kewirausahaan, lalu ada political issues of farmasi, lalu ada gizi juga, lalu ada juga matkul umum di farmasi kayak misal PKN itu juga ada, terus agama, Pancasila itu juga ada. Seperti itu. Jadi Mas Wikan atau Mbak Jiwa mungkin mau nambahkan? Kalau dari aku ini ya, peminatan. Setauku, misal kita milih peminatan itu juga nanti bakal sesuai sama prospek kerja kita. Cuma katanya bisa juga misal kita milih farmasi rumah sakit, tapi akhirnya kita mau ke farmasi industri. Itu sebenarnya bisa, cuma lebih susah gitu. Kalau emang tujuan kerjanya di industri, ya dari awal pas milih peminatan mending langsung di industri aja gitu. Gitu. Oh ya, sama Fajri Rizky. Sama-sama. Tadi kayaknya ada yang tanya juga. Dan tanya itu dari Erin Dwi bisa on mic langsung nanya ke kakak-kakaknya aja. Erin Dwi. Kalau nggak tak tanyain langsung aja ya. Jadi Erin tuh nanya, maaf mau bertanya, di fakultas farmasi itu ada program kayak pertukaran pelajar ke luar negeri gitu nggak ya Kak? Terima kasih.
Kalau setauku sekarang ya, karena aku juga masih baru, setauku sekarang itu nggak ada. Kurang tahu kalau untuk semester atas ya, kayak semester 6 atau 7. Cuma setauku sekarang masih nggak ada. Mungkin ada tambahan dari Mas Wikan. Kalau kalau ini pengalamannya kakakku ya, kalau apa awal-awal tuh belum ada, tapi nanti kelihatannya di semester 5 ke atas tuh ada penawaran gitu yang menawarkan buat ke pertukaran pelajar gitu ke luar negeri. Tapi kelihatannya bukan dari farmasinya sendiri, tapi justru cenderung dari UGM-nya sendiri. Kalau dulu kakakku gitu sih. Nggak tahu setelah kurikulum 2017 gimana. Aku belum baca-baca lebih lanjut. Kurang lebih kayak gitu, soalnya aku juga kurang tahu. Oh, ini di kolom chat tuh ada yang tanya ini. Jadi Alia, suka duka masuk farmasi UGM apa nih Kak? Sukanya tuh banyak banget loh. Ini kalau aku sebagai cowok sukanya tuh banyak ceweknya. Ceweknya banyak. Ya itu. Tapi itu kayaknya Tapi kalau ceweknya nggak enak, nggak ada cowoknya. itu dari itu ya, itu canda aja yo. Sukanya tuh gini. Sukanya tuh apa ya? Yo aku senang masuk farmasi karena memang dari SMA tuh cita-citaku ini, jadi aku senang. Kalau dukanya tuh mungkin ke apa ya, ke praktikumnya mungkin. Ke praktikumnya karena memang sewajarnya klaster medika praktikumnya banyak. Terus karena ini juga masih pandemi juga, kami juga belum terlalu menikmati fasilitas kampus, belum terlalu menikmati fasilitas labnya. Itu benar-benar duka sih bagi kami. Itu dari Mas Wikan atau Adiba mungkin ada dukanya tersendiri. Iya, kalau aku dukanya sih kayak merasa teman-teman cepat sekali dalam memahami materi sedangkan aku tidak. Kayak merasa tertinggal gitu karena benar-benar iya apa ya bisa bisa dikatakan istilahnya tuh di atas rata-rata gitu kalau buat farmasi teman-teman di farmasi gitu. Itu kalau menurutku sendiri ya. Terus ya paling duka itu ya tentang praktikumnya. Sebenarnya aku senang sih praktikum tapi karena online gini jadi aku jadi cuman bisa praktikum lewat video, nggak ada esensinya sama sekali. Jadi nggak tahu kesalahan-kesalahan kita besok dalam praktikum itu gimana. Terus dukanya lagi tuh lapraknya banyak banget dan banyak banget yang ditulis tangan kayak gitu-gitu sih. Kalau sukanya teman-temannya baik dan dari awal sih udah pengen masuk farmasi jadi ya ya udah dinikmatin aja. Kalau dari aku, ya dukanya sama sih, agak bisa praktikum. Sebenarnya aku suka banget praktikum. Praktikum tuh bukan menjadi sebuah hal yang, kalau kata Esta kan dukanya di praktikum ya. Kalau aku tuh malah suka praktikum, cuma ya gitu, tahun ini karena masih pandemi, jadi gak bisa praktikum offline. Sedih banget gara-gara gak bisa praktikum offline ya. Cuma bisa lihat video gitu. Terus kalau masalah laprak yang tulis tangan itu kalian nggak usah takut ya. Katanya kakak tingkat sih ini, kalau semester 1 tuh emang tulis tangan, cuma nanti semester selanjutnya tuh enggak gitu. Cuma emang duka banget sih, kita 20 lembar, 30 lembar, nulis tangan, itu capek banget. Tapi lama-lama tidak capek karena enjoy. Ini ada yang mau tanya lagi nggak, Bro? Itu dari Syahida tadi yang terkait apa praktikum itu kan kalau lagi praktikum farmasi itu ngeluarin biaya banyak enggak ya Kak? Saya dijawab. Sebenarnya kalau biaya itu Biaya ya udah kuota. termasuk di UKT kalian. Oh, kuota. Tahu Kuota ya? internet maksudnya. Bisa kok farmasi ngeluarin banyak biaya dari itu. Maksudnya? Biaya gimana ya? Iya Mungkin kayak alat-alatnya. Oh, Walah. Itu kalau itu
Apa berikan dulu. Ya, itu kalau setahuku sih udah disediain sama farmasi karena kan itu udah jadi satu sama bagian UKT toh. Ini nggak ada detail rinciannya berapa buat praktikum tuh. Tapi setahuku habisnya banyak sih. Berarti itu kalau dari pribadinya sendiri nggak langsung ngeluarin gitu biayanya. Oh, nah dari Jadi hasil itu, sebenarnya praktikum tuh ya udah dari Pak tadi bener, tapi jangan sampai kalian tuh macam-macam sama labnya, karena barang-barang yang di lab tuh bener-bener mahal ya. Sebagai contoh, kalian tahu pipet mikro itu katanya tuh satu pipet tuh bisa nyampe 3 juta. Jadi kalau misal kalian merusak, yaitu bakal ganti 3 juta tersebut. Jadi hati-hati banget kalau misal di lab. Belum lagi kalau misal kayak kaca-kaca, botol kaca gitu, glass beaker, habis itu apalagi yang paling bahaya tuh kalau misal kalian praktikum pakai api bener-bener gitu, itu juga bakal bahaya. Jadi hati-hati aja, jangan sampai alatnya rusak nanti kalian suruh ganti dengan harga yang sangat mahal. Terus buat praktikum semester 1 kemarin kan kita masih masih lihat video aja. Jadi kita nggak mengeluarkan biaya apapun. Cuma buat semester 2 ini kemarin tuh kita kayak dikasih pilihan gitu. Pilihannya itu yang pertama kita dikirimi bahan dari farmasi ke rumah masing-masing ya. Jadi bahannya itu kan pasti lumayan lah harganya. Tapi kita dikirimi dari fakultas. Cuma kita disuruh menyediakan alat-alatnya sendiri gitu. Kita disuruh beli alatnya sendiri. Terus ada keterangannya maksimal 200.000 apa ya? Iya kayaknya. Sekitar segitu. Iya, Terus kisaran. pilihan keduanya itu kita disuruh ini kayak magang di apotek gitu. Jadi kita langsung praktikum di apoteknya langsung. Kita disuruh nyari apotek sekitar. Terus kita nanti bakal dikirimi surat dari fakultas gitu kalau kita bakal praktikum di situ. Jadi seru sih kataku kalau praktikum di apotek, kayak berasa magang. Selanjutnya, apa ada yang mau ditanyakan? Oh iya, tentang FAQ-nya tuh bakal dibahas nggak ya? Oh ya, sama-sama. udah sama kayak yang di chat tadi. Udah. Ya, berhubung jam udah di pukul 2:16 karena sesi ini tuh cuma nyampe 40 menit, berarti 4 menit lagi selesai. Kalau teman-teman ada yang mau tanya bisa langsung tanya ke kakak-kakaknya lewat sosmednya, mungkin bisa dikasih tahu sosmednya apa biar bisa tanya lebih dalam lagi. Terus buat teman-teman langsung buat teman-teman yang mau on cam bisa langsung on cam buat publikasi buat dokumentasi. Nah, Desa Agung. Boleh banget di follow ya teman-teman IG ku sama IG-nya Aji. On cam. Dia aku imut guys. Yuk lagi masih pakai item-item. Nah, Hai Inji. lanjut. Hai Inji. Yang lain ayo on cam. Kalau nggak ada tak
screenshot langsung. Siap-siap. Nah, udah lagi. Lagi. Aku SS ya. Siap-siap. Gaya bebas boleh, gaya formal boleh. 1, 2, 3. 3 kali ya, 2 kali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Habis ini langsung ke breakout room selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih sudah datang dan nyempetin waktunya buat acara ini. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Terima kasih semua. Yuk. Semangat. Udah keluar ya?